Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu tetap semangat, tetap berdoa. Kami ada di sini untuk mempersiapkan ibadah online. Kami percaya mujizat Tuhan masih ada sampai sekarang ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, haleluya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Saya percaya sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat pagi hari ini, baik Anda yang sedang ada di rumah, ya saya percaya walaupun masih di rumah saja saudara, tetapi kita mau tetap semangat untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, amin. Bersama-sama memuji Dia, bersama-sama tinggikan Dia, sebab Dialah Allah yang layak terima segala pujian. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur buat Tuhan. Setiap kasih setia Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat
ibu saja yang ada di rumah menyatakan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Amin. Yes. Lebih dalam lagi nyatakan saudara. Yesus, ku sembah Kau sujud di hadapan-Mu. Kiranya begitu luar biasa. Dalam hidupku hanya untuk lebih dahsyat kami bersama-sama kita sembah Tuhan. Yesus ku sembah, ku sembah. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk keinginan. Dalam hidupku hanya untuk keinginan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Biarkan kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan setiap sembah kami, setiap pujian kami, sebab kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih setelah hidup kami, dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Bapak Ibu sama-sama lebih dalam menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama nyatakan, ku sembah Tuhan, ku mengangkat. Amin. Selamanya Kau ajar bagiku sembah. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Haleluya. Kau ajaib bagiku. Amin Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan, sembahlah Tuhan. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib, selamanya Kau hebat bagiku. Jadi kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus di atas segala. Terima kasih. Biar pada saat pagi hari ini kami mau siap memuji Engkau, besarkan nama-Mu, kami mau berglori bagi-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua tetap semangat. Amin saudara. Amin. Ya, sekali lagi walau di rumah saja, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi setiap semangat kita untuk menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan.
Kita mengangkat pujian perisaiku. Haleluya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Haleluya. Berjalan di dalam Langkahku. Sama-sama. Tuhan, kau perisaiku. Amin. Haleluya. Lewati badai tak akan ku dekat. Amin. Imanku tetap teguh. Ya Tuhan, Mengikutimu. yang percaya mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, untuk selama-lamanya kami tidak pernah ragu. Kami percaya kepada-Mu Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku. Di dalammu Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Sama-sama kita berjalan. Yes. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Hey. Tuhan, kau Perisaiku. Haleluya. Lewati badai tak akan ku imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Sekali lagi nyatakan Tuhan kau perisai. Tuhan kau perisaiku. Kami percaya ya Tuhan. Lewati badai tak akan ku. Dengan iman kami percaya. Amin. Haleluya. Ragu mengikuti. Akan ku ragu. Yes. Haleluya. Mengikuti. Sekali lagi nyatakan yang percaya. Takkan ku ragu mengikutimu. Sama katakan jalanmu di atas jalan-jalanku. Bersamaku firman-Mu sungguh membebaskanku. Berjalan bersisiku dan tetap berjalan bersama-Mu. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Amin Tuhan, kami percaya pada pagi hari ini kami datang kepada-Mu dengan segala pujian kami. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan. Yang percaya sama-sama bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu ku kan aman. Biar sekali lagi kita sama-sama mau terbang bersama Tuhan. Ku kan terbang. Dalam kemuliaan.
Sekali lagi yang percaya dengan sungguh-sungguh katakan, di dalamku Tuhan. Dengan sorak-sorai hanya bagi Dia. Dengan segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Amin, amin, haleluya. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini, setiap kami kembali mau menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau menghargai setiap karya penebusan-Mu bagi kami, karya keselamatan-Mu bagi kami ya Tuhan. Thank you Lord. Oh yes God. Terima kasih. Akan sama-sama besar mulia kasih-Mu. Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Terima kasih Tuhan. Berikan dalam kesesatan. agunglah Tuhan. Lah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebus. Sama-sama sembah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur Buat pengorbanan Maha mulia dan terindahkan Yesus. Kami percaya Tuhan besar mulia kasih-Mu. Kau yang berkorban bagi setiap kami. Terima kasih. Begitu mulia Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Dan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan dalam kesesatan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, amin Tuhan, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbanan Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan yang menyucikan setiap kami. Kami naikkan syukur. buat pengorbanan Maha mulia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, terindahkan karena kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Menyucikan dan menebus hidupku. naikkan syukur.
kasih ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami percaya, kami semua siap ya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Apa kabar dengan jemaat Tuhan? Saudara-saudara sekalian, di rumah doa saya, Bapak Ibu serta saudara sekalian dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan. 2 minggu lalu saya telah menyampaikan khotbah mengenai pemulihan dari sakit penyakit, pemulihan dari ekonomi, pemulihan dari keuangan. Dan hari ini saya mau berbicara tentang pemulihan dari dosa. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang hamba-Mu kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau membuka hati untuk mendengarkan firman. Dan kami tunduk kepada otoritas kuasa firman-Mu. Ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Roh Kudus. Yang mengubah kami, yang berdosa menjadi orang benar, yang sakit menjadi sembuh, yang terikat dibebaskan, dan yang lemah akan dikuatkan. Yang punya masalah, masalahnya dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa firman. Kami percaya kuasa firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menolong berbagai macam masalah orang, berbagai macam sakit penyakit, Tuhan dapat menyelesaikannya. Dan hari ini kami percaya dengan kuasa firman, setiap telinga mendengarkan firman, mereka akan diubahkan oleh kuasa firman. Berfirmanlah dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Amin. Haleluya, haleluya. Pemulihan dari dosa. Kekasih dalam Tuhan, ada 3 cara kita dipulihkan dari dosa. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, memiliki hati yang jujur. Dan yang ketiga, bertobat. Mari kita lihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, apa itu keterbukaan? Keterbukaan artinya tidak tertutup. Keterbukaan artinya transparan. Nah, kita harus memiliki keterbukaan dalam segala hal. Saudara, Nabi Nathan datang menegur Daud karena Daud telah melakukan dosa persinahan. Dengan siapa? Betsheba. Saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan, Alkitab katakan Daud dengan terbuka mengaku salah. Nah, ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita belajar daripada Daud. Dia ketika ditegur mengaku salah, mengaku berdosa. Saudaraku, ada orang ketika ditegur mengelak. Ketika ditegur dia mengatakan, "Oh, aku tidak melakukannya." Saudaraku, Alkitab memberitahukan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. Jika kita ditanya, dosa apa yang paling besar di dunia ini? Saya mau jawab, adalah dosa yang tidak mau diakui. Nah, kalau kita mau mengakui dosa kita, apa saja yang kita perbuat, maka Alkitab katakan, Allah kita, Tuhan Yesus, Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Jadi pertama, kita harus memiliki keterbukaan. Seperti Daud, ketika dia ditegur, dia berdoa seperti ini. Kasihanilah aku ya Allah. Ini yang saya mau beritahukan kepada kita. Ketika kita ditegur oleh orang lain karena kita telah berbuat dosa, jangan marah kepada orang menegur kita. Berarti dia mengasihi saudara, supaya saudara tidak akan terus berjalan di dalam hal yang salah. Ada orang ketika ditegur, dia merasa seperti dimusuhin. Itu salah. Yang seharusnya ketika kita ditegur dosa kita, dengan terbuka kita mengakui dosa kita seperti Daud. Sehingga belas kasihan turun kepada Daud. Kalau kita mau melihat belas kasihan turun kepada kita, kita belajar seperti Daud. Terbuka. Kalau sudah berdosa, katakan aku telah berdosa. Dan berdoa, Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan turun. Saudaraku, ketika Daud berdoa seperti itu, belas kasihan turun kepada Daud. Tuhan memulihkan dia. Haleluya. Kenapa? Karena dia mengakui kesalahan perbuatannya. Sehingga ketika dia mengakui perbuatan dosa perzinanya, saat itu juga belas kasihan Tuhan turun kepada Daud. Haleluya. Mari kita memiliki keterbukaan. Saya mau beritahukan, Bapak Ibu serta saudara sekalian sedang mendengar khotbah saya pagi ini, mari kita memiliki keterbukaan kepada Tuhan. Keterbukaan kepada Tuhan awal dari pemulihan dosa kita. Nah, kalau juga saudara telah berzina, ya, aku itu kepada suamimu, aku itu kepada istrimu, ya, dengan terbuka, maka dosamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau mengakui dosamu, maka tetaplah dosamu. Hanya ada dua, sorga atau neraka. Saya mesti beritahukan kepada saudara-saudara sekalian, Alkitab memberitahukan ada sorga dan ada neraka. Jadi kalau kita terbuka mengaku dosa kita kepada Tuhan, transparan, mengakui kita salah, maka belas kasihan Tuhan turun. Tapi kalau kita ditegur oleh seseorang, oleh hamba Tuhan, lalu kita jalan terus berbuat dosa, saudaraku, saya mau beritahukan, ada neraka. Neraka itu ada awal, tidak ada akhir. Bertahun-tahun saudara akan dihukum di neraka api yang panas sekali. Dan saudaraku, saya mau beritahukan, jangan sampai saudara masuk ke dalam api neraka. Saya mau beritahukan, akuilah kesalahanmu, terbuka, transparan kepada Tuhan, dan belas kasihan Tuhan turun kepadamu. Sekali lagi saya mau beritahukan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni apa? Segala dosa dan perbuatanmu. Apapun perbuatan dosa yang saudara lakukan, ketika kita mengakui dosa, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Haleluya. Yang kedua, memiliki kejujuran. Jujur artinya lurus hati. Jujur artinya tidak bohong. Jujur artinya tidak curang. Mulut dan hatinya sama, itu namanya jujur. Masih dalam ayat 2, Daud berdoa dan dia mengatakan, Tuhan bersihkan aku dari seluruh kesalahanku. Ini namanya jujur. Tadi kita bilang terbuka, si Daud terbuka, sekarang Daud jujur. Dia bilang, saya telah berdosa, melakukan dosa perzinahan dengan Batseba. Raja Daud ini datang kepada Tuhan Allah dan mengakui kesalahannya. Dia bermohon kepada Tuhan agar Allah membersihkan dosanya, dosa yang dia telah lakukan. Saudaraku, ini penting sekali dalam kehidupan kita, pengakuan dengan jujur. Ya, apa yang kita lakukan, kita datang mengakui
walaupun dengan air mata, ya, bercucuran, enggak usah malu. Karena ketika kita, mulut dan hati kita sudah sama dan Tuhan melihat kejujuran kita, maka Tuhan memulihkan kita dan Tuhan akan memberkati kita. Mazmur 24 ayat 3 dan 5 memberitahukan siapa yang boleh datang kepada Tuhan. Ya, 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 dan 5. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi saudaraku, orang yang datang kepada Tuhan dengan jujur, ya Tuhan akan pulihkan dia. Dan dia boleh datang kepada Tuhan ketika kita sudah memiliki hati yang bersih. Di dalam ayat ini memberitahukan orang yang bersih tangannya, artinya kehidupannya itu tidak kotor, hidupnya murni, hatinya murni, tidak menyerahkan diri kepada penipuan atau kejahatan. Alkitab katakan yang tidak bersumpah palsu. Alkitab katakan dialah yang akan menerima berkat dari mana? Datangnya dari Tuhan. Haleluya. Kalau berkat Tuhan datang kepada kita, awet. Berkat itu awet. Terus tapi kalau berkat atau harta yang kita dapat dari hal yang nggak benar, itu gampang habis, dimakan setan, ya. Tapi kalau berkat datang dari Tuhan, itu lama habisnya, ya. Haleluya, haleluya. Mari kita memiliki hati yang jujur, memiliki hati yang lurus. Sebab orang-orang yang jujur dan lurus hatinya, Alkitab katakan akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Luar biasa. Ada banyak berkat yang Bapak Ibu bisa raih dari Tuhan ketika kita jujur mengakui dosa kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, bertobat. Bertobat artinya apa? Kata tobat artinya sadar, menyesal akan dosa. Bertobat artinya meninggalkan hidup yang lama. Dulu kita ikut setan, lalu kita bertobat, kita ikut Yesus. Saudaraku, setiap saat orang yang mau bertobat, Tuhan tunggu. Ada lagu lama, kalau kita nyanyi jadi baru. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Saudara, setiap saat Tuhan menunggu saudara dan saya yang mau bertobat. Satu saat saya mau beritahukan, pintu anugerah akan tertutup. Selagi pintu anugerah terbuka lebar untuk saudara dan saya, dengarkan yang saudara dan saya sedang mendengarkan khotbah saya pagi ini. Bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Bertobat, saudaraku. Haleluya. Setelah Daud bertobat dari dosa, ia menerima anugerah yang besar dan Daud dipulihkan. Bertobat, saudaraku, bertobat membuat hati Bapa luluh. Sudah itu enteng sekali. Saudara, kalau ada orang ditangkap oleh polisi karena berbuat jahat, mencuri, ya ketika dia mengaku, sudah beres. Memang dia akan dihukum masuk penjara, tapi polisi tidak akan nanya-nanya terus, sudah stop dia. Begitu juga Bapa kita di sorga. Ya, ketika kita mengaku dosa kita, hati Bapa kita luluh. Daud, ketika dia mengakui dosa dan bertobat, dan dia berbalik dari jalan yang jahat, hati Bapa tidak tahan, dan akhirnya belas kasihan Tuhan turun. Dan Daud setelah dia bertobat, dia menerima anugerah Allah yang besar. Saudaraku, saya mau beritahukan, ketika saudara bertobat dan berbalik kepada jalan yang menurut kehendak Tuhan, saudaraku, saya mau beritahukan, hari ini kita akan menerima anugerah yang besar. Anugerah artinya seharusnya kita dihukum, masuk neraka.
Tapi karena kita bertobat, kita menerima pengampunan masuk surga. Luar biasa, surga tempat yang senang, berjuta-juta tahun kita tinggal di sana. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada resesi, tidak ada COVID-19 di sana. Tempat yang senang bagi orang yang bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya ketika kita bertobat, kita akan menerima anugerah yang besar. Dan saya percaya ketika saudara dipulihkan, saudara bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita bertobat seperti Daud? Dia melakukan 3 hal tadi: terbuka, memiliki hati jujur, dan bertobat. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita dipulihkan karena terbuka mengakui dosa, memiliki hati yang jujur dan bertobat, dan membuat hati Tuhan luluh? Ya, apa yang harus kita lakukan setelah kita bertobat? Pertama, jangan lagi berbuat dosa. Yohanes 5 ayat 14 katakan, jangan berbuat lagi dosa supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes 8 ayat 11 katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini pesan Tuhan Yesus kepada wanita yang kedapatan bersinah. Ya, orang mau lempar dia dengan batu, tapi Tuhan menulis di tanah. Ada penafsiran katakan bahwa Tuhan Yesus menulis di tanah itu, menulis dosa orang-orang yang pernah berbuat zina dengan wanita yang tidak disebut nama ini, yang kedapatan berzina. Karena Tuhan menulis nama-nama orang-orang itu yang siap merajam wanita ini dengan batu, akhirnya satu-satu pergi meninggalkan wanita ini. Dan pesan Tuhan kepada wanita yang kedapatan berzina, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bertobat itu namanya. Ini pesan saya juga buat saudara sekalian. Ketika kita bertobat, perkataan Yesus 2000 tahun yang lalu saya pinjam untuk sampaikan kepada kita. Pergi dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Amin. Setelah kita bertobat. Nah, setelah kita bertobat, apalagi yang Pak Pendeta mau anjurkan kepada kita? Yaitu luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Firman Tuhan adalah pedoman. Mazmur 119 ayat 9, Mazmur 119 ayat 11. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Saudara dengarkan firman Tuhan, hari ini, pagi ini, taruh di dalam hatimu, supaya kau jangan berbuat dosa lagi. Amin. Simpan dalam hati firman Tuhan. Haleluya. Kemudian setelah kita dipulihkan oleh Tuhan, setia dalam persekutuan, membaca Alkitab, berdoa, hadirilah kebaktian di gereja di mana Bapak Ibu berada. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 katakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara yang sudah bertobat, sudah kenal Tuhan, senang untuk beribadah, suka untuk bersekutu. Ciri-ciri orang sudah bertobat, senang berdoa. Haleluya, dia haus akan firman, dia lapar akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan katakan apa? 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan. Saudaraku, baca firman Tuhan karena luar biasa firman Tuhan. Ada banyak orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan setelah dia membaca firman Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, pesan Tuhan. Mungkin minggu-minggu lalu hal ini saya pernah sampaikan. Orang yang sudah bertobat, sebaiknya dia tidak bisa diam, harus bersaksi. Ya, bersaksi bagi Kristus. Bersaksi adalah menceritakan apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang didengar dari Tuhan. Saksikan itu. Ya, kalau orang sudah bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, pasti dia nggak bisa diam. Kemanapun dia pergi, dia akan terus bersaksi. Saudaraku, doa saya, 3 hal ini harus ada dalam kehidupan saudara. Dengarkan baik. Kalau saudara mau dipulihkan oleh Tuhan dari dosa, miliki pertama, keterbukaan. Kedua, memiliki kejujuran. Ketiga, bertobat, berbalik dari jahat, dari hal yang jahat. Saudaraku, ketika 3 hal ini ada dalam kehidupan, maka dalam kehidupanmu, maka belas kasihan Tuhan turun, saudara akan menerima anugerah Allah yang besar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam nama Yesus, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman 3 hal. Kami dipulihkan dari dosa. Pertama, keterbukaan. Kedua, jujur. Dan ketiga, bertobat. Sebagaimana 3 hal ini ada dalam kehidupan Daud. Dan Tuhan pulihkan dia. Dan dia menerima anugerah yang besar. Haleluya. Dia menerima keselamatan. Dan hari ini juga hamba berdoa, apabila ada saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan firman Tuhan dan mendengarkan khotbah saya ini dan telah melakukan dosa persinahan, hari ini dia mau terbuka dengan jujur dan mau bertobat, dan saya percaya hari ini doa hamba-Mu, dia akan menerima pemulihan dari Tuhan dan menerima anugerah yang besar. Harusnya dia masuk neraka, karena Tuhan pulihkan, dia akan masuk ke dalam surga yang kekal. Ada awal, tidak ada akhir. Terus menerus kami tinggal di surga bertahun-tahun, berjuta-juta tahun kami ada di tempat yang senang. Itu janji Tuhan bagi kami yang melakukan 3 hal, yaitu terbuka, jujur, dan bertobat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengambil bagian untuk kita boleh memberikan persembahan yang terbaik. Bagi Bapak Ibu mungkin yang tergerak untuk memberikan persembahan, boleh mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara. Nomor rekeningnya sudah ada di layar kaca televisi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, ya amin. Kita percaya bahwa setiap pemberian Bapak Ibu semuanya, Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Sambil memberi yang terbaik buat Tuhan, kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan hidup hanya untuk-Mu.
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kami percaya dan kita percaya pada pagi hari ini pujian kita sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Amin saudara. Kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari Minggu pagi hari ini. Saya yakin dan percaya segala berkat Tuhan semuanya akan dicurahkan bagi setiap Bapak Ibu semua. Haleluya. Mari kita sama-sama kembali menyembah Tuhan. Bagi Dia segala puji, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Dia segala pujian, berikan penghormatan bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Dengan iman sekali lagi kita katakan selamanya Tuhan, selama-lamanya. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan sele-sele Kristus, mari bangkit berdiri dan saatnya kita terima berkat. Haleluya, terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari yang percaya kita sama-sama nyatakan,